Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pembelajaran hukum haji dan umroh. Haji menurut bahasa ialah mempunyai arti suatu tujuan, sementara menurut syara ialah pergi menuju ke Baitullah di tanah haram Mekah untuk menunaikan ibadah. Syarat-syarat kewajiban menunaikan haji itu ada 7. Yang pertama, menurut di dalam bagian redaksi kitab lain itu sama, ada 7 hal atau 7 perkara, yaitu yang pertama Islam, yang kedua sudah balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat orang yang merdeka, yakni bukan budak, yang kelima yaitu adanya bekal buat pergi haji dan juga sarana atau prasarananya. Yang keenam yaitu harus ada kendaraan yang layak untuk digunakan pergi haji, baik dengan cara beli atau menyewanya. Demikian apabila orang haji itu berada di antara jarak perjalanannya dan di antara negeri Mekah mencapai 2 marhalah ke atas, baik orang tersebut mampu pergi dengan berjalan kaki atau tidak mampu, maka demikian jika orang tersebut jarak perjalanan di antara dia dan antara negeri Mekah itu kurang 2 marhalah, sementara dia adalah orang yang kuat berjalan kaki, maka wajib baginya pergi haji tanpa menggunakan kendaraan, jadi cukup jalan kaki. Kemudian selanjutnya yaitu rukun-rukun haji itu ada 4. Yang pertama, melaksanakan ihram disertai dengan niat, yakni niat masuk di dalam melaksanakan ibadah haji. Yang kedua yaitu menunaikan wukuf di tanah Arafah. Maksudnya yaitu kehadiran seseorang yang sedang menunaikan ihram dengan niat haji tersebut di padang Arafah dalam masa sebentar sehabisnya condongnya matahari, yakni ke arah barat, jadi di sore hari, yaitu jatuh pada hari yang ke-9 bulan Dzulhijjah, dengan syarat orang yang menunaikan wukuf itu orang yang sudah memenuhi ketentuan wajib ibadah, bukan orang yang sedang sakit ayan. Yang ketiga yaitu menunaikan tawaf di Baitullah, yakni Ka'bah, sebanyak 7 kali putaran. Dalam saat mengerjakan tawafnya, orang yang mengerjakan tawaf itu harus memulainya dari Hajar Aswad dengan melemparkannya atau membetuli pada seluruh badannya, yakni bagian kiri, jadi dimulai dari kiri. Saat dalam melewatnya, yakni mengelilingi Ka'bah, jadi pas waktu tawaf di Baitullah 7 kali selama sebanyak 7 kali putaran, itu memulainya harus dari kiri. Maka tawaf itu dianggap sah jika memulainya dari kiri. Yang keempat yaitu mengerjakan sa'i, yakni lari santai antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali juga. Dan syarat mengerjakan sa'i itu hendaknya orang yang memulai sa'i di dalam saat awal mengerjakannya di Safa, yakni Bukit Safa, dan diakhiri di Bukit Marwah. Jadi berjalannya dimulai dari Bukit Safa sampai Bukit Marwah. Dan masih ada lagi sebagian dari rukun-rukun haji, yaitu mencukur atau menggundul rambut.
dan wajib mendahulukan ihram dari seluruh rukun-rukun yang lain, yakni yang tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Yang selanjutnya yaitu rukun-rukunnya umroh ada 3. Sebagian kitab lain juga ada yang menjelaskan bahwa rukunnya umroh itu ada 4 perkara, yaitu yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat mencukur atau menggunting rambut menurut salah satu 2 pendapat, yakni pendapat yang lebih unggul sebagaimana yang diterangkan tadi. Dan bila tidak berpegang pada pendapat yang cenderung, yakni yang kuat tadi, mengatakan sebagai rangkaian ibadah haji, maka menggundul dan menggunting rambut itu adalah bukan termasuk rukun-rukunnya umroh, tetapi termasuk rukunnya haji, yaitu mencukur atau menggundul rambut tadi. Adapun beberapa kewajiban saat beribadah haji selain rukun-rukunnya itu ada 3 perkara. Yang pertama yaitu mengerjakan ihram dari mikotnya, yakni batas ketentuan saat mulai niat ibadah, baik dalam masa waktu maupun tempatnya, yaitu mikot zamani, yakni batas waktu yang berkaitan untuk memulai niat ibadah haji adalah pada bulan Syawal, yang kedua Dzulqa'dah, dan 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Kemudian mikot zamani yaitu melaksanakan umroh maka sepanjang tahun penuh. Jadi kalau umroh itu melaksanakannya sepanjang tahun penuh, pas waktu-waktu tertentu. Kalau haji ada waktunya, ya seperti bulan Syawal tadi, Dzulqa'dah, dan 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Itu kalau haji. Dan selanjutnya mikot makani, yakni batas yang berkaitan dengan tempat. Untuk memulainya niat haji bagi orang yang bermukim atau menetap di negeri Mekah ialah kota Mekah itu sendiri, baik orang itu penduduk asli Mekah atau orang perantauan. Adapun orang yang menetap di negeri Mekah, maka yang pertama orang yang datang dari kota Mekah Madinah Asy-Syarifah, maka mikotnya ialah berada di daerah Dzul-Hulaifah. Yang kedua orang yang datang dari arah negeri Syam, yakni Syria, Mesir, dan Maghribi, maka mikotnya ialah di daerah Zuhfa. Orang yang datang dari arah Timatil Yaman, maka mikotnya berada di daerah Yulamlam. Yang selanjutnya orang yang datang dari arah daerah dataran tinggi Hijaz dan daerah dataran tinggi Yaman, maka mikotnya ialah berada di Bukit Qorn. Orang yang datang dari arah negeri Musyrik, maka mikotnya berada di desa Zatu Iraq. Kemudian yang kedua yaitu melempar jumroh yang 3 macam. Yang pertama jumroh kubro, yang kedua jumroh wusta, dan yang ketiga jumroh aqobah. Dan hendaknya tiap-tiap melempar jumroh itu 7 buah batu kerikil, satu demi satu. Kalau seumpama jika ada seseorang yang melempar jumroh langsung 2 batu, itu hitungannya tetap terhitung 1 hitungan, meskipun yang dilempar 2 batu. Jadi maksudnya tadi kalau melempar jumroh itu harus 1 per 1 selama diulang 7 kali, maka itu dianggap sah melempar jumroh. Yang ketiga yaitu mencukur atau menggunting rambut.
Dan yang lebih utama bagi orang laki-laki ialah mencukur rambutnya, dan bagi orang perempuan yaitu menggunting rambutnya. Dan batasan mencukur rambut itu paling sedikit ialah menghilangkan 3 biji rambut dari sebagian rambut yang terdapat di kepala. Jadi 3 saja sudah cukup. Itu termasuk mencukur atau menggunting rambut. Dan dengan menggunakan cara-cara lain juga bisa, seperti dengan cara dicukur atau digunting atau dicabut atau dibakar atau dipotong. Jika tidak bawa gunting ya itu tadi dipotong atau dicabut. Dicabut juga bisa. Kemudian selanjutnya sunah-sunah saat menunaikan ibadah haji itu ada 7 hal, yaitu yang pertama melaksanakan haji ifrad, yakni mendahulukan ibadah haji daripada umroh. Dan disunahkan memperbanyak membaca talbiyah seperti yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nah, itu tadi adalah bacaan talbiyah. Kemudian setelah membaca talbiyah yaitu membaca salawat buat Nabi SAW dan berdoa agar memohon agar kepada Allah mendapat surga dan ridhonya, dan juga memohon kepada Allah agar terpelihara dari api neraka. Kemudian yang ketiga yaitu tawaf kudum. Dan tawaf kudum itu diusulkan bagi orang haji yang masuk kota Mekah sebelum mengerjakan wukuf di Arafah. Sedangkan bagi orang yang umroh, ketika dia telah melaksanakan tawaf untuk umroh, maka tawaf umroh itu sudah mencukupi baginya dari tawaf kudum. Yang keempat yaitu bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah termasuk sunah-sunahnya haji adalah pendapat yang sesuai dengan yang dibicarakan Imam Ar-Rafi'i, tetapi di dalam tambahan keterangan yang terdapat di kitab Raudhah dan Syarah Muhadzab bahwa bermalam di Musdalifah itu hukumnya adalah wajib. Yang kelima yaitu melaksanakan sholat 2 rakaatnya tawaf sehabis dari bertawaf. Dan sholat 2 rakaat itu hendaknya dilaksanakan berada di belakang makom Ibrahim alias salah satu wassalam. Dan di dalam saat sholat 2 rakaat itu hendaknya orang yang sholat tersebut pelan-pelan saja suara bacaannya pada siang hari, dan ia keraskan suara bacaan itu saat malam hari. Yang keenam yaitu bermalam di Mina. Yang ketujuh tawaf wada, yaitu saat bermaksud hendak keluar dari kota Mekah karena hendak bepergian, baik kepergiannya itu ada rangkaiannya dengan ibadah haji atau tidak. Selanjutnya yaitu yang hukum dari hal-hal yang diharamkan saat berihram, yaitu ada 10 perkara bagi orang yang sedang ihram yang diharamkan bagi seseorang yang sedang ihram itu ada 10 perkara. Yang pertama yaitu menggunakan pakaian yang berjahit seperti baju kurung, baju kobak yakni baju yang bagian mukanya bisa dibuka, muzah, dan juga pakaian yang dianyam seperti baju besi, yakni baju perang zaman kuno. Yang kedua yaitu mengenakan tutup kepala atau sebagian kepala dari pihak laki-laki. Yang ketiga yaitu menyisir rambut, itu diharamkan saat berihram.
Yang keempat yaitu mencukur rambut. Yang kelima memotong beberapa kuku. Yang keenam berwangi-wangian. Yang ketujuh membunuh binatang buruan, itu tidak boleh, haram saat berihram. Yang kesembilan yang kedelapan yaitu melaksanakan akad nikah, itu tidak diperbolehkan saat ihram. Yang kesembilan melakukan hubungan badan, yaitu dikerjakan dari orang yang berakal sehat, lagi pula mengetahui atas keharaman hal tersebut, jadi tidak boleh. Yang terakhir yakni yang ke-10 yaitu sentuhan langsung antara kulit pada bagian yang selain farji yakni alat kelamin wanita, yaitu seperti menyentuh kulit dan mencium dengan disertai syahwat, itu diharamkan saat berihram, jadi tidak diperbolehkan. Selanjutnya yaitu beberapa denda yang wajib saat melakukan pelanggaran dalam ihram. Itu ada 5 perkara. Yang pertama, dam wajib sebab meninggalkannya, yakni termasuk rangkaian ibadah haji. Yang kedua yaitu dam wajib sebab mencukur dan bersenang-senang, seperti hal-hal berwangi-wangian, memakai minyak yakni wangi untuk rambut, dan mencukur, baik mencukur pada keseluruhan rambut yang di kepala atau hanya 3 rambut saja. Yang ketiga, dam wajib sebab terkepung yakni hambatan keamanan, maka bertahalul. Orang yang berihram itu dengan niat tahalul dengan cara dia niat keluar dari mengerjakan ibadah haji karena terkepung ada hambatan keamanan. Yang keempat, dam wajib sebab membunuh binatang buruan, itu tidak boleh. Dan yang kelima yaitu dam wajib sebab melakukan hubungan badan, itu tidak boleh. Dan itu tadi penjelasan sedikit dari saya tentang bab haji dan umroh. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau tutur kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.